Ada kabar terbaru langsung dari jantung gereja Katolik di Roma. Padre Marco SVD, seorang imam asal Indonesia yang berkarya di Vatikan, menyampaikan informasi yang menarik dan penting mengenai kondisi Paus Fransiskus untuk kita semua. Pada hari Minggu kedua masa Prapaskah, 16 Maret 2025, genap 1 bulan dan 2 hari, Paus Fransiskus dirawat di Rumah Sakit Gemelli, Roma Utara. Sejak beliau masuk hari Jumat, 14 Februari 2025 yang lalu karena didiagnosis bronkitis. Setelah pemeriksaan serius di Rumah Sakit Gemelli, ditemukan infeksi 2 paru. Sejak itu, beliau mengalami perawatan dengan kondisi kesehatan naik turun, diselingi beberapa krisis berarti. Syukur kepada Tuhan, semua krisis telah berlalu dan kondisi Sri Paus pada umumnya saat ini stabil. Bagaimana kondisi kesehatan beliau sebenarnya saat ini? Yang jelas beliau masih di rumah sakit, belum pernah kembali ke Vatikan sejak 1 bulan dan 2 hari ini. Dalam pesan Angelus hari ini, Minggu 16 Maret 2025, Paus Fransiskus sekali lagi tidak muncul di jendela atau balkon seperti biasanya setiap hari Minggu untuk berdoa Angelus dengan umat yang berkumpul. Tetapi beliau menyiapkan pesan katekese secara tertulis. Di dalam pesan hari ini, Sri Paus berkata, "Saya sedang menghadapi masa pencobaan." Kata-kata ini menurut banyak orang sangat mengesankan dan mengharukan sekaligus. Pesan ini berasal dari ranjang Rumah Sakit Gemelli. Lanjut Sri Paus, "Saya menyatukan diri dengan begitu banyak saudara dan saudari yang sakit, merasa rapuh saat ini seperti saya. Tubuh kita lemah, tetapi sekalipun demikian tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk mengasihi, berdoa, memberi diri kita sendiri dalam iman, dan memancarkan tanda-tanda harapan." Sudah 5 minggu berturut-turut, Paus Fransiskus yang berusia 88 tahun ini dan sedang menjalankan perawatan di Rumah Sakit Gemelli karena pneumonia ganda belum dapat berbicara secara publik dan belum bisa muncul di jendela untuk doa Angelus. Meskipun demikian, seperti pada 4 hari Minggu sebelumnya, beliau mengirim pesan tertulis singkat yang dirilis Vatikan pada tengah hari setiap hari Minggu. Susunan dan konstruksi pesan Angelusnya secara tertulis umumnya sama. Beliau memulai dengan salam dan kemudian memberikan refleksi singkat tentang teks Injil yang dibacakan di dalam gereja Katolik di seluruh dunia pada hari Minggu ini. Demikian kata beliau, "Hari ini, Minggu kedua Prapaskah, teks Injil menceritakan kepada kita tentang transfigurasi Yesus, Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan 36. Setelah naik ke puncak gunung bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes, Yesus membenamkan dirinya dalam doa dan kemudian dari tubuhnya terpancar cahaya. Dengan cara ini, Yesus menunjukkan kepada para murid apa yang tersembunyi di balik apa yang Ia lakukan di tengah-tengah mereka, yakni cahaya kasih-Nya yang tak terbatas. Melalui pesan reflektif berbasis Injil hari ini, Paus Fransiskus mengatakan bahwa beliau melihat banyak cahaya bahkan dalam kegelapan penyakit dan penderitaan, dan bersuka cita saat ia menemukan Tuhan hadir di situasi-situasi gelap seperti itu. Katanya, betapa banyak cahaya bersinar dalam situasi ini.
di rumah sakit dan tempat perawatan. Betapa banyak perhatian penuh kasih menerangi ruangan, lorong-lorong rumah sakit, tempat-tempat di mana pelayanan yang paling sederhana dilakukan. Itulah sebabnya saya ingin mengajak Anda hari ini untuk bergabung bersama saya untuk memuji Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dan yang di saat-saat susah menempatkan orang-orang di samping kita yang mencerminkan sinar kasih-Nya. Saudara, sejak masuk rumah sakit pada 14 Februari 2025 yang lalu, gelombang doa untuk kesembuhan Paus seperti sudah melanda seluruh dunia, baik dari kalangan gereja Katolik sendiri maupun dari umat beragama lain. Seperti diketahui, beliau dibawa ke rumah sakit karena infeksi parah di saluran pernafasannya yang segera berkembang menjadi pneumonia di kedua paru-parunya. Paus Fransiskus menyadari aksi doa yang dilakukan di berbagai belahan dunia dan selalu mengucapkan terima kasih untuk semua kebaikan dan perhatian ini. Demikian kata-kata beliau. Saya berterima kasih kepada Anda semua atas doa-doa Anda. Tidak lupa, beliau juga mengucapkan terima kasih kepada tim dokter dan kru medis yang merawatnya di Rumah Sakit Gemelli dengan penuh dedikasi. Tepat sebelum tengah hari ini sekitar 100 anak datang untuk berdoa bagi kesembuhannya di patung Santo Yohanes Paul II di depan Rumah Sakit Gemelli. Paus Fransiskus juga berterima kasih kepada anak-anak ini dengan mengatakan, "Saya tahu bahwa banyak anak yang berdoa untuk saya. Sebagian dari mereka datang ke sini hari ini ke Rumah Sakit Gemelli sebagai tanda kedekatan mereka dengan saya. Terima kasih anak-anak terkasih. Bapak Paus mengasihi kalian dan selalu menunggu untuk bertemu dengan kalian." Demikian pesan Sri Paus kepada anak-anak hari ini. Dalam pesan Angelusnya hari ini, dari ranjang sakit, Paus Fransiskus juga mengundang semua orang untuk bergabung dengannya dalam doa bagi perdamaian dunia, terutama di negara-negara yang terluka oleh perang. Ukraina, Palestina, Israel, Lebanon, Myanmar, Sudan, dan Republik Demokratik Kongo. 4 bulan lalu, pada bulan Oktober 2024, Sri Paus Fransiskus memimpin penutupan tahap sinode kedua tentang sinodalitas dijadikan, dan dari ranjang rumah sakitnya pada tanggal 11 Maret 2025 kemarin, beliau sudah mengesahkan rencana penyelenggaraan sinode tentang sinodalitas tahap ketiga dan telah diumumkan kemarin oleh Kardinal Mario Grech, Sekretariat Jenderal Sinode di Vatikan. Tahap ketiga ini berkaitan dengan penerapan dokumen akhir sinode di gereja Katolik tingkat lokal, nasional, dan internasional selama 3 tahun ke depan, yang berpuncak pada sidang gerejawi pertama atau Ecclesia Assembly di Vatikan pada bulan Oktober tahun 2028. Hari ini juga Sri Paus mengajak umat untuk berdoa bagi pelaksanaan sinode ketiga ini. Katanya, marilah kita juga berdoa bagi gereja yang dituntut untuk menerjemahkan pertimbangan-pertimbangan dan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dalam sidang sinode baru-baru ini ke dalam langkah-langkah konkret. Sri Paus berterima kasih kepada Sekretariat Jenderal Sinode atas pekerjaan yang akan dilakukannya selama 3 tahun mendatang dalam mendampingi gereja-gereja lokal
untuk mensukseskan usaha ini. Paus Fransiskus mengakhiri pesan hari ini dengan doa ini. Semoga perawan Maria melindungimu dan menolongmu untuk menjadi seperti Dia, yakni pembawa terang dan kedamaian Kristus. Saudara, hari ini juga di Roma diselenggarakan lari maraton untuk jarak 42 km. Seandainya Sri Paus berada di Vatikan tadi, beliau pasti sudah menyapa dan memberkati sekitar 30.000 pelari yang berpartisipasi dalam maraton Roma tahunan tadi siang, yang seperti setiap tahun selalu datang ke Vatikan. Tadi siang, oleh karena Sri Paus tidak hadir di Vatikan, para pelari maraton mengenang Sri Paus dengan berkumpul di lapangan Santo Petrus dan mengheningkan cipta selama 42 detik sebelum maraton dimulai. Singkat kata, Sri Paus Fransiskus masih akan terus dirawat dan beristirahat di Rumah Sakit Gemelli. Kondisi kesehatannya pada umumnya stabil, tetapi bukan berarti sudah sembuh total. Entah kapan beliau akan kembali ke Vatikan, kita semua belum tahu. Kita semua tetap berdoa dan berharap semoga Sri Paus Fransiskus segera sembuh dan kembali berkarya seperti sedia kala. Saudara, demikianlah berita terbaru tentang kondisi kesehatan Paus Fransiskus yang dirilis oleh Pres Vatikan pada hari Minggu 16 Maret 2025, tepat 1 bulan dan 2 hari setelah Sri Paus masuk Rumah Sakit Gemelli. Saudara-saudari yang terkasih, Paus Fransiskus menyampaikan pesan yang begitu menyentuh dari Rumah Sakit Gemelli. Saya sedang menghadapi masa pencobaan. Tubuh kita lemah, tetapi tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk mengasihi, berdoa, dan memancarkan harapan. Pesan yang sederhana, tetapi begitu dalam. Mari kita terus mendoakan Bapa Suci dan semua yang sedang berjuang dalam kesehatannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.